Nah, silakan ke sebelah kiri Pak Herman Kairon. Terima kasih Mas Bimo, ketua yang memimpin hari ini. Para anggota Komisi 6 yang saya hormati, para mitra dari holding ID Food maupun anak-anak perusahaan. Pertama, tentu saya juga harus memberikan apresiasi terlebih dahulu. Hari ini disajikan data yang lebih komprehensif dan ada upaya untuk ke depan lebih baik lagi apa yang dilakukan oleh ID Food. Namun demikian tentu saya harus mengkritisi beberapa hal terkait dengan masa depan dan kinerja perusahaan di bawah ID Food. Kedua, dulu para penjajah itu mengejar Indonesia sebagai negara yang memproduksi komoditas tertentu yang tidak ada di dunia. Dan bahkan akibat dari kita menghasilkan beberapa komoditas tersebutlah 350 tahun kita dijajah Belanda dan kemudian dijajah Jepang, dan setelah merdeka masa kita tidak bisa untuk menggali potensi sumber daya alam itu. Artinya ada hal yang kurang tepat di dalam kita menggali potensi tersebut, ataupun strategi dan roadmap yang harus kita lakukan untuk bisa menggali atau mengeksplorasi terhadap sumber daya alam itu. Ada beberapa aspek yang menurut saya ini patut dipertimbangkan. Pertama, sampai saat ini ya keprihatinan saya adalah perusahaan yang tergabung dalam bidang pangan di ID Food ini, Pak Bimo, agak sulit untuk berkembang cepat gitu ya. Walaupun pertumbuhannya naik turun, sempat naik turun. Kalau melihat kinerja di 2021 sampai 2023 juga terjadi fluktuasi. Kalau kita tarik lagi ke bawah, coba kita buka data 2016, 17, 18, fluktuatif. Meskipun memang secara konsolidatif ini baru disajikan 1 tahun terakhir ini oleh ID Food, karena memang baru terbentuk holding di bidang pangan ini 1 tahun yang lalu. Namun demikian, tentu ini harus menjadi catatan kritis kita bahwa ke depan harus ada cara strategi yang lebih tepat. Perindo, panjang pantai kita 95.181 km. Dan perlu menjadi catatan bahwa para penangkap ikan dari luar negeri itu nyuri-nyuri di Indonesia. Ini Perindo diberi kesempatan untuk bisa menangkap ikan di perairan yang sangat luas, karena luasannya 5,8 juta kilometer atau 70% dari luasan negara ini. Selalu menurut saya presentasinya masih belum memuaskan. Upayanya kita berikan penghormatan tentu. Ya, tetapi kalau melihat daripada hasil, ini yang harus kita evaluasi kembali. Ada apa dengan persoalan perikanan Indonesia? Oleh karenanya, dalam pandangan saya, mungkin harus ada strategi yang lebih dapat meningkatkan secara cepat dan ekstrim, yang ini bisa membalikkan fakta bahwa perusahaan perikanan ini juga mampu untuk berjaya di negerinya sendiri. Ada waktu pemerintah membuka royalti untuk penangkapan kapal asing, berulang-ulang mereka masuk ke Indonesia. Dan mereka mampu untuk bisa mendapatkan pendapatan jauh lebih tinggi daripada nelayan-nelayan Indonesia. Oleh karenanya pada waktu itu di stop untuk dikembalikan kepada penangkapan harus berbendera dan beregister kapal nasional. Setelah itu semestinya itu menjadi kesempatan kita untuk bisa meningkatkan sektor perikanan di dalam negeri. Oleh karena itu saya ingin bertanya, fokus perikanan Indonesia ini kemana sih gitu? Apakah ke perikanan tangkap
dalam budidaya untuk keperdagangan. Gitu. Sehingga fokus di dalam pengembangan korporasi juga nanti akan terfokus kalau ke perikanan tangkap, ya tambah armada, tambah teknologi. Gitu. Kalau tambah armada, tambah teknologi berarti harus ada tambah modal. Bagaimana cara mendapatkan modal? Tadi beliau sudah mengatakan, dulu ada sejarahnya mendapatkan PMN, tapi juga tidak pernah mengangkat korporasi ini menjadi lebih baik gitu. Ya, karena itu menurut saya fokusnya kemana? Ini pertanyaan ini penting supaya betul-betul ini menjadi bisnis yang menguntungkan ke depan. Atau mungkin bisa seperti Perindo mengelola pelabuhan-pelabuhan untuk sektor perdagangan. Kan Perindo bisa untuk menjadi pengelola pelabuhan-pelabuhan perikanan. Bisa itu menurut saya gitu loh. Artinya yang sekarang dikelola oleh UPT, dikelola oleh pemerintah daerah, yang ya segitu-gitu aja size dan volumenya, kan bisa ditingkatkan. Kalau Perindo bisa tangani pelabuhan-pelabuhan yang ini berpotensi menjadi peningkatan sektor perikanan, ya disitulah menjadi lini bisnisnya Perindo. Selain meningkatkan armada tangkap. Armadanya ada berapa sekarang, Pak? 26 saja, 26 kecil sekali. Masing-masing perusahaan di dalam negeri itu rata-rata punya 50 armada, 50 kapal itu. Tidak ada 100 gross ton, 100 gross ton, 1000. Harusnya 1000 kapal, Perindo punya 1000 kapal. Luar biasa itu kalau begitu. Bangga kita di sini. Kalau 26, kecil-kecil lagi ya, 70 JT paling 80 JT. 50 JT. Ingat, kita untung datang di sini. Gitu. Nggak pernah kan untung. Juga regulasi juga memudahkan kan untuk BUMN. Oleh karena itu menurut saya fokus ini penting. Ke depan apa yang harus didorong juga oleh Komisi 6. Mungkin yang memimpin rapatnya adalah partai pemenang pemilu gitu ya, partai pemerintah. Jadi mungkin agak gampang untuk bisa mendapatkan dukungan istana gitu. Kemudian PT Garam, saya dari sana. PT Garam. PT Garam juga sama menurut saya. Aku melihat grafik yang tadi disajikan oleh Pak Frans, olahannya meningkat, betul. Olahannya meningkat dari 35 menjadi 41,74. Tapi kalau melihat dari produksi garam bakunya, jauh belum turun. Dari 180 turun ke 50. Jadi, yang meningkat sedikit, tapi bahan bakunya terjun bebas. Jadi ini ada apa gitu ya? Ada apa? Jadi pertanyaan besar saya, jangan melihat meskipun bahan bakunya produksi bahan baku, tetapi produk garam olahan meningkat. Tapi coba lihat meningkatnya dari 35,2,9 ke 41. Tapi bahan bakunya dari 180 turun menjadi 64. Berarti kinerja PT Garam juga tidak baik-baik saja. Nanti kami berikan penjelasan. Itu ya. Jadi tidak baik-baik saja. Saya tidak ingin sentimen ya kepada individu. Saya tidak mau sentimen. Tapi saya ingin bahwa ini merupakan evaluasi kami sebagai bagian tugas konstitusional pengawasan terhadap situasi saat ini. Dan kalau mau melihat potensinya besar sekali, besar sekali. Nah kalaupun mau impor betul-betul meningkatkan peran pemerintah, ya impornya style. Hanya PT Garam yang boleh impor dari luar negeri. Itu saja kebijakan itu keluar, PT Garam itu gagal total itu. Bukan gagal total, gagal total. Gagal. Itu bisa gagal total, bisa gagal total. Kalau bisa dilakukan impor satu pintu oleh PT Garam, menurut saya olahan bahan baku akan sangat meningkat dan ini akan sangat menentukan bagi negara karena harga bisa dikontrol, ya, harga bisa dikontrol, kemudian produksi dalam negeri juga bisa dikontrol. Kalau nanti produk garamnya karena panasnya meningkat
bisa diproyeksikan kepada produksi dalam negeri. Tapi kalau kemudian musim basah seperti tahun ini hujan terus, ya berarti impornya untuk meningkatkan pengolahan. Saya udah paham lah, nggak usah dijawab juga, sudah paham. Tapi grafik yang jomplang ini tentu juga harusnya diisi oleh strategi lain. Kemudian saya kira berdikari sudah lebih baik ya Pak. Jadi berdikari sudah lebih baik, kantornya juga sudah lebih cerah. Saya lewat depan istana situ. Nah, yang mungkin yang menjadi dakulanya sudah mulai hilang-hilang gitu. Ya, dan menurut saya suatu saat pantas kalau dapat jabatan lain di BUMN lah gitu ya, yang lebih baik. Saya mewujudkan nggak pernah ketemu juga saya dengan dirutnya, nggak pernah ketemu, nggak pernah apa gitu. Tapi kalau melihat dari perkembangan, karena perkembangan itu bukan hanya saya mendapatkan informasi dari Bapans, tetapi ya saya mengkaji juga dari berbagai informasi. Berdikari sudah mulai bagus, restrukturisasinya bagus, tetapi ya menurut saya terus tingkatkan ya, dari mulai, dan bukan hanya persoalan bisa menguntungkan dari produksi ayam, bukan hanya dari DOC atau mungkin dari sebelum DOC gitu ya, tetapi juga bagaimana menjadi stabilisator. Karena salah satu yang memang menjadi kerentanan di dalam usaha di bidang perayaman itu adalah persoalan harga. Kadang-kadang dia naik sekali, kadang-kadang jatuh sekali. Gilirannya petani mau menikmati, jatuh. Harga pakannya meningkat tinggi. Gilirannya petani tidak berproduksi, harga ayamnya naik tinggi. Begitu, itu terjadi terus gitu ya. Ini yang harus menjadi perhatian. Sehingga saya tidak terlalu banyak untuk PT Berdikari. Kemudian untuk RNI Pak Frans, RNI saya kira harus agak cepat konsolidasinya gitu ya. Kalau memang anak-anak perusahaan yang sudah tidak lagi efisien, kemudian tidak lagi efektif menjadi penunjang di dalam peningkatan performa bisnis di RNI, menurut saya lepaskan saja. Dan memang harus fokus kepada gula. Tapi gulanya, saya ingin meminjam kata-kata Pak Bimo, sudah tua gitu. Orang tua itu berbeda dengan anak muda. Kalau anak muda itu punya kekuatan lari. Kalau diremajakan pabriknya, menurut saya rendemen akan lebih bagus. Produksinya juga akan lebih berkualitas. Nah, kalau ini dilakukan, ya akan terjadi gairah di MK-nya. Masyarakat akan gairah. Ya bagaimana gairah kalau jadi sekitar 7 begitu. Saya sering mencontohkan di negara-negara produsen gula itu rata-rata mereka antara 11-14% itu rendemennya itu. Jadi kalau hanya 7-8 itu menurut saya masih di bawah dan tidak membuat gairah para petani untuk bisa menanam tebu. Karena bagaimanapun juga RNI sangat bergantung kepada para petani tebu. Sangat bergantung kepada Pak Nusron Wahid sebagai petani tebu. Satu hal saya juga meminta, ini aspirasi daerah pemilihan saya untuk RNI, agar sesegera mungkin penyelesaian tentang lahan yang 6.000 hektar di sekitar Kabupaten Indramayu betul-betul diselesaikan secara komprehensif. Jangan lagi ada yang bermain-main di situ. Saya kemarin mengadukan ke Pak langsung, saya tidak ke media, tidak kemana, supaya diselesaikan. Karena bawahannya Pak itu masih ada yang bermain-main saja gitu. Pokoknya jangan canggung-canggung, begitu bermain pecat aja Pak, gitu ya. Karena ini urusannya dengan rakyat banyak. Kalau ini nggak pernah selesai, ya RNI nggak pernah selesai persoalannya gitu. 6.000 hektar bukan persoalan gampang dengan ribuan masyarakat, hampir 5.000 di sana. Para petani yang terlibat semestinya juga ini bisa segera dapat diselesaikan. Kemudian PT Perdagangan. Saya tuh kemarin mengunjungi kantor PPI di Cirebon ya. Sebetulnya pasarnya bagus, semangat dan spirit dari teman-teman di lapangan juga bagus ya, tinggi.
Cuma mungkin karena tidak memiliki kesempatan banyak untuk bisa melakukan akselerasi usaha di lapangan gitu. Kalau saya lihat ya, misalkan usaha minyak goreng, ya sudah usaha minyak goreng itu TPM jadi produsen saja misalkan, MOU aja nanti. Seluruh marketnya, seluruh marketingnya, seluruh prospek pasarnya, biarkan PPI yang ada di lapangan gitu. Dan kemarin saya juga sempat diundang oleh Persatuan Pedagang Minyak Goreng. Bagus mereka membuat pom minyak goreng curah rakyat yang ini akan diprediksikan satu pom satu desa. Nah kalau MOU dengan PPI kan ini menjadi prospek bisnis yang tidak perlu bermodal, Pak. Bapak tinggal mencari di mana sumber minyak goreng curah, kirim kepada mereka, dan mereka juga tidak akan berhutang, mereka akan beli. Gitu, cash and carry. Begitu mereka dapat ada DO, mereka akan bayar. Gitu. Yang penting minyaknya ada. Gitu. Nah, minyak gorengnya kalau ada ya menurut saya ini bisa. Gitu. Nah, kalau kelasnya Ciayu Majakuning, Cirebon, Indramayu, Kuningan, dan Majalengka, omsetnya hanya 2 miliar dalam setahun, menurut saya ini sama dengan tetangga saya. Tetangga saya punya toko beras, dia 3 miliar dalam setahun omsetnya. Artinya, sebuah BUMN, korporasi yang besar, punya sejarah panjang, kantornya aja masih kantor peninggalan Belanda di situ, tetapi omsetnya kecil sekali gitu. Nah, maksud saya, dari mulai sekarang lah dirintis hal-hal yang ini menjadi prospek langsung, karena sektor pangan ini sektor yang tidak akan berhenti dikonsumsi oleh masyarakat, dan cash and carry gitu ya. Yang enggak cash and carry biasanya di warung makan. Warung makan itu bisa banyak utangnya di situ biasanya. Tapi kalau untuk yang bahan mentah biasanya cash and carry. Oleh karenanya ini prospeknya besar. Kalau PPI bisa langsung kebutuhan masyarakat, langsung kepada titik kebutuhannya, selain bisa membantu terhadap ketersediaan, keterjangkauan dari sisi harga, stabilisasi harga, juga akan menjamin terhadap sistem ketahanan pangan nasional. Jadi banyak fungsinya gitu ya. Belum kan paketnya paket besar saja mainannya. Tapi paket retailnya yang ambil oleh PPI. Jadi Bapak posisikan PPI ini menjadi liner, ya, menjadi lini marketing dan semuanya gitu loh. Mereka PPI yang menjual ke masyarakat secara retail. Nah kalau ini terjadi, menurut saya bisa 2 triliun nanti omsetnya cabang Cirebon itu, Pak. Itu menurut saya harus menjadi semangat dan spirit ke depan. Kepada SAS. Iya, SAS ya. Tadi sudah banyak dibahas. Yang penting menurut saya, Pak Dirut, SAS tetap harus dipertahankan. Karena sebagai negara agraris harus punya ciri, punya karakter. Bahwa BUMN-nya juga memiliki BUMN yang bercirikan agraris. Sebagai negara agraris, ini keunggulan Indonesia bukan hanya dalam luasan lahan, bukan dalam luasan lahan maksud saya. Karena masih kalah jauh oleh satuan pemilikan lahan oleh Australia, oleh Amerika, oleh negara lain di Amerika Latin, masih kalah gitu ya. Tapi keunggulan kita adalah negara agraris. Negara agraris, negara tropis, yang setiap saat, setiap waktu kita bisa memproduksi pangan, yang juga iklimnya seimbang antara musim panas dan musim hujan. Sudah bisa direncanakan. Antara aset Okmar itu sudah menjadi strategi kultural yang sebetulnya ini bisa dipertahankan dan bisa dipercepat dengan strategi penyediaan air yang lebih terjamin. Menurut saya sekarang sudah mulai diperbaiki berbagai sumber air dan irigasinya. Semestinya Sang Hyang Sri juga sejalan dengan itu, gitu ya. Jadi tidak lagi kemudian mendengar Sang Hyang Sri kekurangan untuk menggaji karyawan misalkan, dan kemudian Sang Hyang Sri juga agak tadi karena tidak ada uang lagi maka produksi benihnya menurun. Itu yang lagi menurut saya.
gitu. Punya lahan 3.200 hektar di sana ya diberdayakan betul. Oleh karena itu menurut saya, ya saya tidak ingin terlalu banyak mengkritisi, namun saya ingin mendorong Sang Hyang Sri menjadi depan sebagai ciri bangsa agraris, dicirikan oleh BUMN. BUMN-nya siapa yang bisa mencirikannya Sang Hyang Sri ini yang merupakan berhubungan dengan petani. Dan terakhir saya mendapatkan pengaduan dari masyarakat Sang Hyang Sri kerjasama dengan para petaninya. Betul, mereka mengaku juga memiliki piutang terhadap Sang Hyang Sri sekitar kurang lebih 50 miliaran ya. Tetapi kalau kemudian kerjasamanya semakin tidak bagi petani, ya, semakin tidak bisa dibayar, ya, gitu. Tapi kalau utang kerjasama dengan petaninya meningkat lebih baik, ya, bisa menyicil. Jadi jangan sekali panen mereka hanya dibayar 2,7 juta, itu nggak masuk dalam akal dan pikiran siapapun, gitu. Sudah terlalu jauh dari kebutuhan dasar masyarakat petani di sana. Ya, cari cara yang tepat bagaimana kerjasama Sang Hyang Sri dengan para petani itu bisa win-win solution lah, bisa menjadi sinergitas yang baik ke depan. Karena Sang Hyang Sri juga butuh petani, pasti butuh petani gitu ya. Kalau nggak ada petaninya nggak jalan juga nanti. Oleh karenanya kerjasamanya dibuat yang baik, dan kemudian saya menerima pengaduannya dan saya sudah sampaikan langsung kepada Dirut, dan coba di situ bagaimana formulasi yang tepat untuk bisa memberikan keuntungan yang cukup kepada petani. Saya terima kasih ucapkan Pak Gunung, waktunya memang agak panjang, tapi saya kira ini untuk kepentingan bangsa dan negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.